Madram pada mau kemana sih? Baru mulai ya Allah. Salah lagi aja. Kang Rut, ayolah. Selesain masalah di rumah baru kerja. Mendingan kadang kiding daripada kadang saya kadang asing. Apa sih? Iya nggak ada lu yuk, kemarin kangen kali. Kapan nih Ay kita makan bareng yuk, berdua yuk. Alah, ngomong doang, ayo udah ngajakin, nggak diajak-ajak. Ini ada tayangannya kemarin ada yang nantangin buat makan berdua Ben. Oh ya coba lihat. Yang ngomong. Mana coba lihat, coba tayangan play. Sebenarnya laki sama perempuan makan berdua belum sama, nggak boleh tahu. Emang kenapa Mas? Kan lu yang ngajak. Aku hari ini tadi Sarah lupa bawa tas. Maksudnya gimana tuh? Terus? Sumpah dompet gue ketinggalan, sumpah ini wallahi sumpah. Ya pakai handphone aja kalau ya. pakai handphone, nggak pakai dompet yuk. Kan transaksi bisa pakai QRIS. Iya. Lu mau kasih siapa? Lu mau kasih siapa? Nggak punya. Soalnya ntar malam mau janjian dinner sama Kiki sama Pulang. Kalau nggak punya duit mau jalan. Pulang. Ntar mau makan daging aku. Makan daging lo. Apa sih makan daging lo? Ini lo makan hati aja. Udah. Bandel dibilangin kalau orang nggak punya duit pulang aja. Nggak enak aku malu. Masa mereka makan aku nggak ikut. Makan daging mahal-mahal banget. Orang makan. Iya, sumpah aku aja kaget masa seorang 2 juta timbang makan daging lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh iya, ya udah 10 juta kalau rekening aku ya. Ya Pak Handi, ayo cerita dikit ya Pak Handi. Sayang, aku udah di restoran, malu nih sama Kiki sama Hesti. Gimana ya? Tahu apa yang dia lakuin Pak Handi? Dia langsung telepon Kiki. Ki, boleh minta nomor rekening nggak? Aduh, Kak Igun ada apa nih tiba-tiba? Kata Kiki gitu kan. Itu mau transfer istri aku uang makan malamnya dia. Ya Allah, aku nggak kecipratan. Ya udah deh, semua aku bayarin 10 juta langsung. Ngabarin sayang. Kiki ngabarin di bilang Kak Igun. Kamu baca. Kalau berumah tangga sebulan ngasih berapa sih ke istri? Gak usah ngasih, semuanya emang duit aku yang pegang. Si Kiki ngechat, Kak Igun nih masih ada uang 1,5 juta. Ayu nggak mau 1,5 juta katanya gitu, ya kan? Minta nomor rekening Kak Igun lagi, aku mau transfer. Aku bilang nggak usah, kamu kirim aja 1,5 juta buat masjid. Gua kasih QRIS masjid. Ditransfer sama Kiki 30 juta, masya Allah. Iya, keren. Dia mah kecil-kecil gitu berharta ya. Iya Kiki ya, top ya. Bawahnya, yuk kita makan dong berdua, berani nggak? Ayo. Tapi takut deh, deg-degan. Kok deg-degan? Takut gue disiram, oma harta gue habis. Lah, kamu sekarang gini, aku mau tanya sama kamu. Kemarin kamu sakit lambung, mana tagihannya? Kenapa aku nggak bayar tagihan kamu? Kata orang aku bener matre. Nggak, tagihan kamu sakit lambung mana kemarin? Jangan kamu pakai uang sendiri. Bener ya? Bener. Aku pakai dokter pribadi aku. 25 juta bener? Capek. Bener gak? Bener nggak kayak USG 25 juta? Bener nggak? Kan aku kan ekstra apaan aja, sampai tadi pagi aku diinfus, bener gak? Ya kalau udah. bener aku gak usah transfer, bener sayang? Bener gak? Tender lu jebol nih kayak ini. Hah? Ya kan? Nah, kalau sekali sakit 25 juta jangan sering-sering sakit sayang. Itu ajak aku makan itu. Yaudah ayo makan yuk. Repot. Sakit aja pakai, lu kagak pakai BPJS yuk. Yoi. Iya, gua pakai dokter pribadi, enak aja lu BPJS. Iya. Enggak, gua gak pakai kalau dokter pribadi mah kecuali kalau... Tapi kalau gua makan sama Ayu, Safira lo bete nggak? Enggak, lu mah. Enggak. Pokoknya dia takut kalau makan malam berdua, takut gua lamar soalnya. Enggak, dia takut baper ya. Bener. Ya. Guys, gua izin bentar ya. Mau kemana? Apel? Bukan, gua kayak ormas di Amerika ini. Gak apa-apa Wendy, udah biarin begitu. Beda sendiri. Iya, beda sendiri gua. Gak apa-apa Gak Wendy. usah tawa, Tio, biasa aja. Wendy, Gak apa-apa Wendy. Tadi atasan Pizki. Iya, ini kalau lu buka ininya, lu jadi kayak anggota Zumba tematik Wendy. Kayak lagi mau Zumba tematik Wendy hari Abri. Yaudah yuk bismillah yuk kita makan nih. Tadi dulu. Kita tunggu lu tayang itu makan berdua. Ya gak usah pakai Emang diliput. tayangan pakai dulu ya, ngapain diliput kalau bayar, kalau mau liputan. Ini hot news. Iya sayang. Iya, gak usah diliput, makan mau makan bener ya. Iya. Apa ini pada?
sendiri dibayarin. Tapi kalau berdua barter story, ngerti nggak? Iya. Enggak lah. Kenapa sih Bu? Kenapa Bu? Oh, judul. Oh, judul. Dia udah diambil belum kesian? Ada, Master. Udah. Ada. Karena Ini- judul hari ini. Mama kalau ngegosip mulutnya sampai kuping ya. Iya. Ntar dulu, lu ikutan ngobrol, lu nggak kenal. Lu ikutan ngobrol. Nah, iya gitu, ngapain lu diem aja? Lu bukan temennya kali. Setelah kita Mau nih ikut ngobrol. Cuma suaranya nggak nyampe. Kita berapa tahun sih kita? 20. Masih aja. Masih kagak kelar-kelar. Enggak, setelah gue pikir-pikir selama gue kenal sama dia berapa tahun ya? 15-20 tahun. Udah selesai. Apa, kenapa? Berapa tahun kita? Nggak tahu. 20 tahun. Dari alisnya biasa sampai tebel yuk, ini. Iya. Enggak, Oma dari alisnya cuy. Safira, stop. Ya oke. Kita nggak pernah makan berdua. Bugi kita nggak pernah Iya loh terus makan. apa? Obrolannya apa maksudnya? Realisasikan. Ya udah makanlah berdua timbang makan. Dia takut gue lamar, Wendy. Bentar. Kalau lu makan, yang traktir dia. Kalau lu berdua makan, yang traktir kita dong, Ben. Emang dia nggak punya duit, dia punya duit. Bos Wendy. sendiri ya. Bos diri sendiri. Iya. Kalau mau gue traktir di LG, situ makan. Oh iya, ada nasi goreng hati ampla. Ada nasi goreng hati ampla. Nasi Ya kan merah. itu warung Padang tapi Uni itu masih ada Uni. tapi itu enak LG nasi merahnya. Enak. Mulai yuk. Yuk mulai yuk situ yuk. Karena judul hari ini, judulnya adalah Dengar-dengar masih kedengeran nih. Dengar-dengar lu kayaknya nggak denger. sekarang kita kedatangan seseorang yang bisa Lama memeriksa. ngapain itu ya, Wendy? Bisa Nih, memeriksa lu cek apakah nih, lu cek apa sama dia. Lu kadang suka nggak denger kalau gua ngomong. Iya. Emang boleh pegang yang gitu? Ragil, kok nggak dengar sekarang kuping. Ragil, lu nonton kan ini? Lu lihat nih, ntar gue tanya sama dokter lu 5 kali gue panggil lu masih salah ngomong. Lu lihat. Oh, dokter. Wah, iya Bopak nonton, Pak. Sama kan? Iya. Gue seperti biasa cacing. Ya jangan lu nggak kelihatan. Lu jangan so sibuk, ini ada dokter penting banget buat pendengaran. Ya, buat pendengaran. Siapa sih? Coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Langsung kita panggil, ini dia. Dokter Dimas. Dokter Dimas, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Dokter, berarti Dokter Dimas ini tugasnya di mana sih, Dok? Tugas saya di Rumah Sakit Margono Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Waduh ya dok ya, Purwokerto. Nggak ada yang jauh. Oh gitu, ada 4 tol ya. jam. Dokter sama di video sama sekarang badannya sekarang lebih gede ya. Tadi Kok fokusnya ke badan sih, orang di dokter apa sih? Kok fokusnya ke badan? Nggak ada, lu kemarin anteng lah. Ngapain yang difokusin badan? Oh, di situ Lu aja tadi yang cewek itu di kagak situ mau- kurus sekarang lebih ajek gitu, lebih olahraga ya. Enggak, mata lu cembung kali, beda. Tapi dari sekian banyak spesialis, kenapa tertariknya ke THT? Kenapa THT? Karena saya ingin belajar mendengar suara hati orang. Nah, sadis. Apa tuh? Kita biar bisa dengar masalah suara hati kupingnya. orang. Oh, biar bisa dengar suara. Iya nih, kayaknya mesti ke dokter, boleh minta nomor teleponnya nanti, Dok. Lu nggak denger, Wendy. Rada-rada deh. Oke, tapi apa sih dok keluhan umum yang paling sering diterima di saat lagi bertugas? Ya, keluhan paling umum itu memang kadang-kadang pasien datang ke saya karena dikomplain sama istri. Biasanya gitu. Kok dipanggil suami saya kok nggak dengar tuh. Gitu. Jadinya mereka tanya, ini telinga sebenarnya beneran masalah apa enggak sih kan gitu. Oke. Ya, kan? Oh jadi masalah-masalah yang kayak gitu, tapi bener ternyata ada
Nah, kadang-kadang memang ada, kadang-kadang kan banyak ya yang pura-pura aja ya. Oke. Yang gitu kan, kayak biar lebih romantis dikit gitu. Oke. Ya kan? Dok, boleh tanya nggak? Kalau bersihin kuping dengan pakai cotton bud atau pakai yang besi sih? Lebih baik kalau tanyanya lebih Ruben kalau bersihin kuping pakai besi yang dicongkel di itu. Kan Oma ini kalau ini Ada ya, Dok? itu bagus mana sih? Nggak tajam ya, Dok ya? bagusnya sih ketemu saya. Nah, Ya, kita udah congean masuk cari dokter ribet banget. Yang benar Dok, itu Dok, sebenarnya. maaf Ya? ngomongnya agak boleh kenceng dikit. Oh, kurang kenceng. Soalnya temen saya dari tadi saya tanya, lu denger gak dokter ngomong apa? Enggak. Masa sih, Wen? Ada kayaknya saya. gimana dok? Gimana dok? Kalau sebenarnya yang disarankan itu untuk membersihkan telinga, kita sebenarnya hanya bisa pakai jari kelingking kita. Masa kelingking, Mak? Segede gini mana bisa dok? Ini hanya batas kedalaman wajar yang boleh dimasuki. Oh, kalau dalamnya tuh nggak boleh lagi? Nggak boleh, itu kulitnya sangat sensitif. Oh. Dibanding perasaan itu lebih sensitif kulit. Dok, Jadi kalau terlalu sering disenggol nggak enak. dokter, saya mau nanya ini serius. Saya pernah cek ke THT. Ya. Saya tuh sering termasuk orang yang sering ngebersihin kuping. Terus saya cek ke dokter THT. Sampai dokternya dia bilang gini, ini lantai atau kuping kok nggak ada kotorannya sama sekali. Terus dia bilang nggak boleh terlalu bersih juga kalau kuping. Maksudnya Tetap harus ada kotoran. tetap harus ada kotoran supaya buat saringan nggak terlalu gampang masuk apa gitu dok, katanya. Emang benar gitu dok? Ya benar. Jadi kotoran telinga itu memang ada fungsinya juga. Jadi kadang-kadang kan kita kemasukan binatang gitu kan. Binatang itu nggak suka sama bau kotoran telinga. Jadi dia nggak bisa masuk terlalu dalam. Gitu. Jadi baru masuk dikit udah mundur deh, ditolak. Berarti yang nih. dianjurin korek kuping tuh berapa hari sekali? Sebenarnya korek kuping itu paling nggak kita 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Itu Nah, korek kuping 3 bulan sekali. 6 bulan Dokter ke THT. Dokter kali. bisa dilakukan sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya kotoran telinga itu dia akan keluar kok. Kalau kita banyak ngomong, banyak makan, itu kotoran itu sebenarnya dia jalan keluar. Netes ya, Dok? Ya, Itu tugas bukan dong. Ambil aja. Itu macong. Itu macong. Oh gitu, Cong. Emang namanya itu conge aja. Ya, kan berbagai daerah kan memang beda-beda ya. Tapi kalau kita sendiri sebutnya kan dia kotoran telinga atau serumen ya. Kita mungkin bahasanya. Kalau itu, dokter pernah tahu nggak yang taruh lilin? Ya betul. Ya. Nah itu tuh ngangkat kotorannya kemana tuh? Dia kan jadi kayak bikin cair ya kotorannya ya. Jadi terus nanti gampang keluar sebenarnya. Oh, itu dari China. Ya. Namanya Cheng Tung Seng Lai. Oke. Ya. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat ya artikelnya. Waspadai gejala awal gangguan pendengaran akibat earphone. Ih, untung Nah, gak pernah ini pakai nih. earphone. Gue mau tuh gak apa. Oh, dengar musik terlalu keras tuh nggak boleh, Dok ya? Ya. Semakin keras volumenya itu sebenarnya kita semakin sebentar harus ketemu sama mereka. Oh. Kalau kayak kita penggunaan earphone itu sebaiknya kita gunakan volumenya cuma 60% aja. Dan itu pun hanya disarankan 60 menit. Jadi itu aturan 60-60, 60% volume, 60 menit. Gitu. Oke. Lebih dari itu gimana? Kelelahan telinganya. Gitu. Tapi kalau dia waktu muda dia jarang dengar earphone, tapi memang suka di speaker di bar dok. Tapi sebenarnya nyambung ya kalau kita lagi flu atau lagi bindeng, kuping juga kayak suaranya jadi kecil, pelan gitu ya. Ya betul. Ada salurannya dari sini. Makanya telinga, hidung, dan tenggorokan. Makanya aku dulu kan ada sinus, makanya aku operasi hidung. Iya. Karena ada ini, karena alasan kesehatan. Iya. Oke. Alasan. Keren banget kamu. Iya. Iya, di sini nih hidung. Iya, nggak ada yang ngomong enggak ya. Alasan kesehatan. Dok, apa aja bener. sih tanda-tanda ketika seseorang pergi ke THT? Perlu ke THT. Tanda-tandanya. Ketika apa tuh dok? Ketika dia mulai ada masalah di telinga, misalnya mendengarnya kok mulai susah, gatal, berdenging telinganya, atau kadang-kadang keluar cairan. Keluar cairan kan nggak mesti. Kalau kita tahu kotoran telinga itu warnanya coklat kan? Nah, tapi kadang-kadang ada yang keluar warnanya kuning, hijau. Nah itu wajib. Itu dari telinga. Nanti dari hidung, hidungnya tersumbat, meler-meler nggak turun-turun, selesai. Terus ada yang kerasa kelelor-kelelor di tenggorok, itu juga bisa. Karena kadang-kadang umbelnya kita itu jatuh ke belakang. Gitu. Atau mungkin masalah-masalah di tenggorok, seperti kita kok
nyeri menelan terus, nggak enak gitu kan. Ih, yang disebutin tuh pas yang lagi aku rasain ya dok. Mukanya gampang kesel lu mah. Ya. Tapi dok, maksudnya gini, kan dokter kan viral nih, rame ya. Nah, terus ada nggak pasien yang sebenarnya nggak kenapa-napa tapi pengen ketemu sama dokter aja gitu, ada nggak? Nah, itu karena mereka semuanya kan ceritanya ngeluhnya ada keluhan ya gitu. Cuman ya kadang-kadang walaupun diperiksa mungkin nggak ada apa-apa gitu. Berarti dokter juga bikin alat bantu dengar juga gitu? Alat bantu dengar memang kita ada vendornya juga untuk dipasang. Ada lihat di postingan di sosial media ya, ada anak kecil nggak bisa dengar, terus dia gitu dia dikasih alat bantu dengar, terus dia baru kedengeran, sedih deh ngeliatnya deh. Ya. Sedih banget deh. Dok, tapi katanya dokter THT itu mayoritas orang Madura, betul dok? Kok gitu? Maafin ya dok, dia emang suka gini dok, maafin. Dia emang sebenarnya error beneran dok. Iya. Kita reka adegan yuk, ceritanya Ayu bawa anaknya Igun periksa ke dokter Dimas karena Igun setiap dipanggil nggak pernah dengar budek dia dan selalu bilang hah. Ayu cerita kalau anaknya hobi ke diskotik dengerin musik yang keras. Pas banget kan? Dokter Dimas periksa Igun buat cekek. Cek, Oh, cek. ngapain lu dicekek gue? Ya, tinggal rapiin aja ya. Tinggal cek gangguan pendengarannya. Nggak lama datang suami Ayu, Wendy, yang juga mau periksa ke dokter Dimas. Dokter Dimas heran, kenapa satu keluarga pendengarannya rusak semua. Akhirnya Wendy curhat kalau sebenarnya pendengaran mereka rusak karena Ayu suka ngomel di rumah. Ini. Katanya ini. Akhirnya Igun dan Wendy minta dokter Dimas kecilin suara Ayu di rumah. Dokter Dimas kasih kotak obat untuk Wendy dan Wendy buktikan sendiri keampuhan obat itu. Yuk. Saya di situ ya. Ya. Ayo anak mama. Hah? Ayo anak mama. Belum mulai. Belum mulai, ayo. Kamu kalau di rumah dipanggil aku haho-haho, kamu aku lalepin di kolam renang kamu ya. Udah pas ya mereka pakai putih-putih gitu ya. Iya. Yang jagain parkiran. Musiknya pengantin kali. Diam aja, jangan didengerin, diam. Hah? Action. Assalamualaikum. Jalan. Mau kemana? Ya ayo ikut mama. Kamu kebiasa. Ikut mama. Penonton. Mak gue tuh suka ngajakin gue ke warung. Dokter, selamat pagi dok. Pagi. Dok, saya mau ngecek nih dok. Anak saya udah lama nggak dengar. Kalau saya panggil cuma ha ho. Bisa diperiksa nggak dok? Kira-kira di kupingnya ada apa dok? Dia kebiasaan suka ke diskotik dok kalau setiap malam. Ini kayak begini, sini kamu duduk. Tolong ya dok, anak saya namanya Igun dok. Oh iya. Tolong dokter lihat. Sama dia akhir-akhir ini lagi suka banget ikut sound horek dokter. Jadi dengar. Ya saya ceritanya saya periksa ya, duduk sini ya. Kamu dengar gak mama ngomong apa? Mama mau ngajak kenalan. Mama, apa kamu? Mama. Oh mama. Iya. Enggak, mama mikir kamu kuping kamu mau diobatin. Aman. Jangan, hidungnya masih bagus. Ngapain operasi hidung lagi? Tapi Igun diajak ngomong sama dokter dan langsung dengar. Jadi kamu ada apa? Kuping aku sakit. Gila. Mama lu ngomong gak dengar. Mama lu Sering ngomong ke gak disco dong. Oh Iya, aku sering ke disco. Kotor ya, yuk. Ya. Oh, kamu malu sama aku? Dok, Tak lama dokter lihat. datanglah suami Ayu, ayah dari Igun. Oh, gue ada lakinya. Ini adalah Om Betty Bom. Kan aku bilang, Ada kamu apa sih? ganti baju dulu. Kamu ngapain kesini? Kan aku bilang ganti baju dulu. Kamu habis ngegali di kampung masih aja. Kegali. Dok, Dok, halo. ini suami saya.
Harusnya yang malu kan papa. Ini saya papanya dia. Oh iya. Papa tiri, Dok. Iya. Mirip. Ya. Papa tiri, Dok. Dokter. Dokter nggak denger. Dok, saya tolong diobatin. Saya mau Dok. periksa pendengaran saya. Saya kadang-kadang suka nggak dengar orang ngomong apa. Oh. Kok anak kamu yang nggak dengar? Lah, papa budak juga. Sama, papa kan juga udah mulai kurang. Kurang apa? Kurang waras. Kurang pendengarannya. Papa duluan apa sama aku? Ya cek kenapa sih dok biasanya? Iya. Jok cek dong. Oke. Oh, Mas. Kalau boleh curhat dok, sana kamu. Iya. Sebentar. Saya pakai ini dulu supaya bisa dengar curhatan lebih kencang. Ya. Gimana, So? Mau curhat apa? Dok, jangan di situ, Dok. Di saya kali. Saya yang selama ini nggak denger. Bukan mereka. Jadi Ya. istri saya sering banget marah, suaranya kenceng banget. Padahal rumah gang kita sempit banget. Tapi suaranya gede banget. Nih juga tuh, Soalnya pada pelengak-pelengok. nggak denger, Dok. Kalau saya lagi ngomong, pada nggak dengar. Tapi Mungkin ada obat, Dok. tenang. Kalau periksa karena nggak dengar itu kita punya obat paling mujarab. Kita punya, mana obatnya? Mas? Akhirnya dokter pun mengambil kotak obatnya. Pulang. Saya mau pindah rumah sakit ya dok. Dokter terlalu tenang. Ayo kita pulang aja. Kita kasih obat. Ya. Jadi ini obat paling mujarab, Pak. Andi. Ini buat istri saya. Buat istrinya, bukan buat yang sakit. Oke. Kita kasih buat yang Penyebabnya. membawa ke sini. Coba dibuka dulu. Kamu buktiin dulu, Pak. Mama takut. Alhamdulillah, Pak. Kita dapat duit kaget. Bukan. Ini biar kamu nggak teriak-teriak lagi. Ah, curang. Kenapa? Yang ngepet aku masa uangnya ke mama? Jangan kemana-mana, tetap di Brades Ambil Manis. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu karena kisahku sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan temuku padaku terlalu lama menunggumu. Sekarang ini kita kedatangan penyanyi dengan pasangannya yang lagu-lagunya masih sering terdengar hingga kini. Kita panggil ini dia Om Harvey Maleholo dan Tante Lolita Maleholo. Dia beli pula hidupku. Dia sahabat dalam hidupku. Dia curahan kasih sayangku. Dia tambatan hati diriku. Oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku. Halo. Om, selamat datang, Om. Selamat datang. Silakan duduk. Oma. Kenapa sih lu ketawa-ketawa? Tante Lolita itu istrinya Harvey Maleholo ya, gue baru tahu. Berisik lah. Hai, Mam. Ya, silakan duduk. Iya, Aigun, sumpah Ayu baru tahu loh. Baru tahu, Ayu. Tahu. Lu baru tahu ini. Iya, baru tahu Ya. hari ini. Oke. Baru saja merayakan anniversary ke-35. Harvey Maleholo dan Lolita Maleholo tetap romantis seperti awal bertemu. Aku punya foto-foto mereka, ini dia. Dia dari ananana. Wajah Awen lo gak kebaca kan kejauhan? Able holding hand, accepting our weakness and letting us pursue our own path. Our own path Pada ngerti gak sih lo? was my dream marriage. 5 years of dating and 35 years of marriage. 10 tahun berarti. Happy 35th anniversary, wedding anniversary. Here to another years full of love. Dear Harvey Maleholo, God will be with our love. Oh. Not segitu cintanya sampai tahun lalu kena DBD bar. Jadi saking cintanya sampai sakit aja bareng ya, Om? Ber. Oh. Hari ini masih sakit juga nih sekarang. Jadi
Itu pada saat kapan sih Om? Itu tahun lalu ya. Tahun lalu saya kena DBD. Nggak berapa lama diantar ke UGD sama istri. Terus ternyata sehari setelahnya panas juga beliau, jadi setelah diperiksa kena juga. Ya udah sekalian aja deh jadi. Jadi berdua Romi Yuli ya, berdua ya. Tapi ada perayaan spesial nggak sih di NIF kemarin ini? Perayaan apa? Spesial. Habis marahin event tahun ini. Iya. Karena sebenarnya tadinya kita mau bikin 35 tahun anniversary. Tapi karena tugas dan tanggung jawab saya kepada Enggak. akhirnya kan Lo penyebabnya. Jadi ada show tanggal 5 kan. tapi sweet loh, tapi sweetnya ini kamu harus contoh sebagai istri ya. Mami Lolet Aku ini, tadi sedih ngeliatnya. dengerin ini penting. Kamu harus tahu. Semua istri-istri harus tahu ya. Mami Lolet walaupun dengan kesibukannya huru hara bersama aku tek ya kan, tapi di hari ulang tahun perkawinannya dia tetap bangun pagi bikin nasi kuning sendiri buat Udah suami pasti kalau itu tercinta. mah. Itu sweet loh. Bagiin ke kita semuanya gitu. Sweet banget tadi gue pas tahu si Gugi ngasih tahu hari ini ada tante sama om. Terus mereka selalu ngerayain anniversary-nya selama 35 tahun. Terus dalam hati gue gini, ya Allah dia 35 tahun apalagi gue ya Gugi cuma 20 hari. Sabar yuk, sabar. Tapi lu rekor masih megang. Orang jangan diketawain, doain, bukan diketawain doang. Lu lihat kan manis tuh 3 orang ngetawain biarin. Gak ada. Kita doain. Yuk lanjut yuk. Ya. Tapi gimana tanggapan Om Harvey sendiri nih tentang Mami Lolet yang kerja bareng sama Igun? Saya tuh sebetulnya Kesel ya? Gila ya. Ya kan gua nebak-nebak netizen. saya tuh sebenarnya adalah seorang laki-laki yang membebaskan istri untuk bekerja. Karena saya pikir istri itu sekolah tinggi-tinggi. Bukannya saya menginikan ibu rumah tangga ya, mengesampingkan ibu rumah tangga, itu juga pekerjaan sangat berat. Tetapi selama beliau bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga, menjaga anak, lalu membesarkan anak-anak, lalu juga sekarang udah ada cucu. Tapi tetap juga beliau ini sebenarnya multitasking, udah sebagai istri, sebagai ibunya anak-anak, neneknya cucu, terus ngurusin saya juga di manajemen saya. Sebagai manajer saya juga ibu rumah tangga dan juga bekerja. Kebetulan sekarang ini bekerjanya sama Ivan Gunawan. Dan sejauh dia happy untuk saya sih nggak ada masalah. Yang penting jangan ngomel-ngomel. Kalau pulang tuh mau capek. Oh, emang kau pulang suka ngomel-ngomel? Tapi gimana sih rasanya melewati 35 tahun bersama? Mami Lolet deh coba yang jawab. Iya nomor 1 bersyukur pastinya karena nggak mudah. Ada 2 orang yang harus dijadiin satu gitu kan, yang satu senangnya gini, yang satu senangnya gini gitu. 5 tahun pacaran akhirnya menentukan ya udah deh kita kawin yuk gitu. Itu juga nggak mudah, tapi ya puji Tuhan jalannya lancar sampai sekarang. Nggak mungkin nggak ada berantem, pasti ada berantem. Karena dengan berantem menurut saya cinta kita bertumbuh jadi lebih besar dan jauh lebih mengerti lagi maunya apa gitu. Kadang laki kan biasanya maunya udah kita kan perempuan kadang-kadang diam. Benar, kita laki banget kan bro, kita gitu kan. Parah. Karena kadang-kadang kita perempuan nggak tahu maksudnya kita maunya gini, ininya gini gitu. Nah kadang-kadang laki juga nggak. Nah jadi itu yang membuat kami harus banyak pergumulan berantemnya. Tapi justru gara-gara itu kita cuman lihat gini aja, Eko udah tahu dia apa. Gitu. Jadi total bersama 40 tahun dong, Mam, dari pacaran. Ya, dari pancaroba sampai Pancaroba Kawilarang. 40 tahun. Tapi sebelumnya udah kenal karena keluarga kenal juga. Pacaran pancaroba sampai Kawilarang. Ayu suka gitu nggak? Kalau marah gitu suka pundung aja. Tapi nggak mau ngomong kenapa marahnya. Oh dia mah gampang cemberut. Gampang. Itu nggak? Nah itu perempuan, kalau dia bilang laki kayak gimana, perempuan kan juga suka gitu. Kadang-kadang saya suka, kalau dia marah sama saya nggak tahu saya bikin apa gitu ya. Iya betul. Pengennya saya ngomong aja gitu. Kayak kadang-kadang kalau udah ribut gitu, terus saya suka ngomong bahwa kamu pikir saya Tuhan, nggak tahu apa yang terjadi gitu ya.
Dan saya tuh lempeng orangnya. Kalau dia marah ya udah nggak apa-apa. Kalau saya nggak tahu masalahnya apa ya saya diam aja. Dia nggak ngomong saya juga nggak ngomong nggak apa-apa. Tapi biasanya aku nggak mau, pokoknya mau sampai jam 2 malam selesaiin. Gue cuma takutnya ya tidur malam, besok pagi gue atau dia nggak ada, belum sempet minta maaf atau apa ya. Jadi mau sampai jam 3 malam selesaiin gitu. Itu aja tuh, cuman kadang-kadang ya masalahnya tuh kita nggak pernah tahu. Kalau perempuan tuh kalau marah tuh karena apa tuh kita kan kadang-kadang suka pengennya kenapa, ada apa sebetulnya gitu. Tapi Om Harvey sama Mami Lolet dengan kehadiran cucu tuh membuat hidup menjadi lebih berwarna. Oh bukan lagi. Siapa nama cucunya? Miles. Jadi punya kesibukan baru, urus gitu. Jadi kapan waktunya Om Harvey sama Mami Lolet ngurus cucu, kapan ibu bapaknya sendiri? Biasanya ibu bapaknya Miles. Iya. Ibu bapaknya Miles tuh kan lagi masih kadang-kadang padahal baru berapa tahun kawin tuh sok mau yang kita pacaran dulu ya. Berapa tahun lo bukan lagi. Ya udah, tapi kita karena seneng ya nggak apa-apa, lu pacaran aja terus deh, taruh di kita deh. Jadi seneng kalau ketitipan. Ya, kalau Sabtu biasanya di kami, terus bapak ibunya boleh pergi, ditinggalin. Ya, kami berdua sama dia jalan-jalan. Tapi rasanya jadi kayak muda lagi, kayak berasa punya anak jalan malam minggu bawa anak gitu ya. Jadi aku bisa nitipin anak aku juga ya, Mam? Oh, bisa. Gak apa-apa. Mami kan tahu kan anaknya siapa Iya, kan? bukan lagi. Iya udah makanya. Enak Mam, anak dia emang gak bawel, gak minta makan, gak minta jajan. Tahu aja stroller diem. Iya. Memiliki kebahagiaan menjalani peran sebagai kakek dan nenek yang lalu menemani sang cucu tercinta. Aku punya tayangannya, ini dia. Tapi semenjak ada cucu ini sebahagia apa sih, Mam? Nggak bisa digambarin deh, nggak bisa di. Justru kayaknya kalau ada apa-apa pasti manjanya pasti ke kakek neneknya gitu ya. Ya, aku sih sebenarnya dimusuhin sama teman-teman semenjak punya cucu. Di butiknya dia? Bukan dia, bukan. Oh, dia jangan barangan lo ah. Kalau dia memperbolehkan gue bawa cucu ke butik sambil nunggu nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman SMA, teman-teman kita berdua tuh mulai ngerasa gitu karena Sabtu Minggu tuh biasanya kita bergaul lah kemana-kemana. Oh maaf ya, Sabtu kita mendingan di rumah sama cucu main atau gitu, menikmati cucu aja gitu dibandingin pergi sama teman-teman lagi gitu. Jadi pokoknya seharian kemana aja dia habis nemenin sekolah, terus shopping, jalan-jalan. Tidur siang sambil standby handphone dari siapa? Dari siapa tuh? Ada ya. Ya kalau gue mah sekarang punya peraturan Sabtu Minggu udah nggak boleh telepon ya, Mam. Oh, bener nggak, Mam? Dicatat. Tuh, Pencitraan lo, dasar lo. Gue kan suka lupa, tapi gue kalau Sabtu Minggu bilang, Mam lagi apa, gue gitu dulu. Iya benar-benar. Ya Tam lagi apa Tapi kan gitu. ganggu itu walaupun cuma telepon. Itu kalau ada yang telepon, hitungannya ada uang lembur gak? Gak ada, kalau di butik gak ada uang lembur. Ganti hari libur. Di butik gak ada gitu. Tapi hari liburnya kadang-kadang gue gak tahu. Tapi bener nggak sih katanya lebih sayang ke cucu sekarang daripada anak nih? Itu kelihatan Istilah. seperti itu. Tapi sebetulnya kita waktu masih anak-anak kecil kan kita masih usia produktif. Jadi kita masih banyak kerjaan sehingga waktunya buat mereka tuh ya, buat anak-anak. sementara waktu cucu kan lebih banyak waktu. Kita udah kegiatannya udah nggak sibuk dulu gitu. Kelihatannya seperti itu. Tapi kalau memang ada istilah orang tua mengajarkan atau mendisiplinkan anak, sementara kakek neneknya merusak kedisiplinan itu, ya mungkin seperti itu. Terjadi juga. Tapi anak suka gini nggak, dulu waktu kecil kayaknya nggak pernah begitu deh mah gitu. Terus sekarang ini sampai detail banget. Betul. Lebih protektif lah ya dengan keadaan sekarang dunianya juga kayak gini, bisa beda. Dulu kayaknya anak dilepas gitu aja nggak apa-apa, tapi cucu tuh kayaknya jangan sampai ini, kejeduk, jangan sampai aduh, kayak gitu. Lebih khawatir gitu ya? Iya, lebih khawatir. Ada nggak kadang-kadang anak gini, Mam jangan digituin nanti manja gitu, ada gitu kan? Nah, iya. Tapi pasti kakek nenek nggak tega gitu ya? Iyalah, kalau kakek nenek tuh biasanya kan udah yang nggak dikasih sama opa boleh. Nah, ambil aja gitu. Dia opa berarti panggilannya oma. Ya. Omlet. Kayak lu jadi panggil oma ya. Kan lo kayak nenek-nenek. Iya. Dia kalau ngomongin anak memang nggak
Dia kalau ngomongin anak nggak akan tersentuh karena memang belum punya anak. Jadi dia nggak akan masuk gitu loh. Ya. Ngapain lu nengok Ayu? Emang lu bisa? Gak ada. Oh, iya. Belain. Aja kamu nggak belain aku. Yuk kita reka adegan ya. Jadi ceritanya Ayu datang ke rumahnya Om Arfe dan juga Tante Lolita mau nitipin anaknya Wendy. Ceritanya Om Arfe dan Tante Lolita membawa cucunya Wendy bermain ke halaman rumah. Wendy mainan mobil-mobilan yang dibelikan Om Arfe dan Tante Lolita. Tiba-tiba mobil-mobilan Wendy lepas kendali karena error sehingga mengakibatkan mobil Wendy belok ke jalanan. Om Arfe dan Tante Lolita panik mengejar mobil-mobilan Wendy. Untungnya di tengah jalan tiba-tiba rumit nih cerita. Pakai baju putih gue, jangan di polisi tidur. Oh ya udah iya. Untungnya di tengah jalan. Mana ceritanya? Tiba-tiba mobil Wendy terhalang oleh polisi tidur. Terus berdiri. Panjang nih gugi sampai sore. Diri gimana? Berdiri Mana ada aja. polisi tidur gimana cara Polisi tidur berdiri. Ganti tiang listrik. Ganti tiang listrik ya kan? Tapi chatnya chat polisi tidur. Panjang gue. Ah, nggak ada duit itu juga males gue dengarnya. Untungnya di tengah jalan tiba-tiba mobil Wendy terhalang oleh tiang listrik dan membuat mobil-mobilan Wendy terhenti. Gua apa? Tiang listrik. Ya udah. Tapi chatnya chat polisi tidur. Siap Om? Silakan. Di sini. Aduh, elah. Lihat nih mam, gue desainer di sini gue begini. Coba lo lihat nih. Kasihan lo bos. Enggak reputasi gue hancur. Bos gue lo. Ya Gak bisa Mam. Dia di sini ada spesial. Gue yang dibangga-banggain sama Mami Lolet sebagai aset. Gue begini nih di sini lihat. 25 tahun berkarir loh. Udah. Biar aja Mam dia. Yuk siap ya. Action. Gimana ini? Ini anaknya, anak Mami nih. Kok di samping rumah? Di mana? Lu di sini. Di situ lu pernah lihat tiang listrik gak sih? Kita dari luar, Mak. Jadi kita dari sini benar. Rumahnya ngeliatin sinar matahari. Mama, papa dari dalam. Oh, di dalam. Action. Kamu Mana sih mah? kamu di rumah oma sama opa ya. Ingat kamu nggak boleh bandel ya. Ye, Jangan gigit-gigit kayu ya. Biasanya. ayam kali ya. Oma, opa. Oma. Mama papa dong manggil. Mama, tapi udah punya anak. Mam, pap, aku mau nitipin Wendy, boleh nggak, Mam, pap? Oke. Opa. Oke. Aku mau masuk tentara. Ya, papa, bagus. Lu mau main mobil-mobilan Wendy. Cubit sama mama. Aku nggak cubit. Cubitannya kayak mama. Ayo sini. Mam, pap, dia belum makan siang. Tapi nanti ya, Mam, dikasih makannya jam 6 sore. Terlalu banyak. Baru makan siang. Ya, aku tinggal dulu ya, Mam, pap. Aku Oke. titip nggak apa-apa ya. Oke. Hati-hati, Ma. Lihatin, Ma. Dia suka gigitin kabel, Ma. Ya, aku jalan. Oma kasih tahu mama dong. Kenapa? Suka keluar jam 2 pagi. Kemana? Mama kan sama papa jalan-jalan. Mama ngomong sama oma. Ya enggak, Oma. Aku mah biasa sama suami kan jalan-jalan. Kan Ya kan kita anak bar. astagfirullahaladzim. Udah, ya mampap, dadah. Mau lewatin. Wendy pun main mobil-mobilan. Dan mobil-mobilannya menabrak tiang listrik. Aku naik mobil-mobil ya. Mobil-mobilan dengan kencang. Disuruh. Nabrak deh. Enggak, Wen. Musik buang gitu, kayak mainan gitu loh. Dianya nggak mau. Hancurin. Gue aset mak. Mas, Mak. Ntar dulu. Oma, opa. Ini yang biasa kurang pulang jam 2 malam ya? Siapa? Kamu kan sering lewat tiang listrik aku. Nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Yeay. Sadari hidup ini mencari satu tempat dan hati, malah lelah menjadi diriku. Nggak ada kereta, nggak ada. Paham kan, Mam? Paham kan? Iya kan? Oke. Sekarang kita kedatangan pasangan yang Ya Allah, denger-dengar. gue kayak dijebak deh. Mami Lolet percaya dijebak apa real? Mami serius. Real kan? Pasti mau nggak real nggak enak pasti. Rasa kejebak. Biasanya dia yang ngejebak orang ya. Iya.
Iya, saya. Bentar, Pak Haji, bentar nih kita mau acara dulu ya. Sekarang kita panggil langsung ini dia. Oh, gitu, Ji. Juwita Bahar dan Deddy Kobusier. Terima kasih. Ya kan? Mami paham kan, Mam? Tuh. Ya kan? Oke. Ini terima kasih sudah hadir ke Brownies. Iya, ya. sama. Ada bangku di sini. Repot banget, Mam. Itu Ya kan? nggak sempit. Iya, repot Udah banget. diangkat deh, Pak. Apa-apa dia karena dokter. Oh iya, oke. Teman aku Aku ada artikel dulu buat mereka berdua. Apa sih artikelnya? Silakan. Sempat tunda momongan, Juwita Bahar dan suami ingin program bayi tabung usai 6 tahun menikah. Itu sih nggak tahu itu dari mana sih berita sebenarnya. Nggak pernah. Sebenarnya nggak sayang, sebenarnya aku asal nyeletuk aja sih. Oh, kagak. Berarti Juwita pernah ngomong ya? Iya pernah ngomong. Tapi nggak dari kesepakatan nggak. Oke. Tapi apa yang tapi sebenarnya kalian nggak nunda gitu kan? Nunda ya. Nunda ya. Udah sama yang Tapi kalau sekarang udah. Baru mau. Udah rencana. Oke. Jadi udah ada rencana apa udah? Udah. Jadi sudah. Cuman bukan apa rencana bayi tabung? Nggak ada. Oh, bayi tabung enggak. Nggak. Maksudnya baru mau rencana punya anaknya. Oke. Ya, apa yang membuat kalian akhirnya oke deh sekarang udah saatnya kita punya anak? Umur kali dianya. Takutnya semakin tua kan takutnya bahaya pas dia ngidamnya, Mas. Soalnya dia ada darah tinggi. Pas hamilnya. Pas hamilnya takut. Sama melahirkannya gitu. Itu ibu-ibu umur 66 baru punya anak 2. Karena memang lahirnya lewat Bluetooth ya. Paling Mami Lolet paham kan? Iya kan? Tuh. Sampai deh sama Mbak Medi. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat ya artikelnya. Benci jadi cinta, Juwita Bahar ungkap cuma Deddy yang setia mendengarkan keluh kesahnya. Iya sedap. Iya sih bener. Bener, dulunya tuh aku musuhan banget sama dia, sama suamiku. Terus akhirnya? Ketulah kayaknya ya. Kayak ketulah deh. Dari benci jadi cinta. Dari benci jadi cinta. Oke. Tapi katanya dulu Jui ini kalau pergi nggak mau bareng sama Deddy. Benar banget. Jadi kan dulu kan memang dia tuh temennya mamaku kan gitu. Jadi dia suka pergi sama mamaku. Terus kebetulan juga ada aku. Pokoknya di situ ada dia. Aku bilang, "Ma pokoknya juga maunya sama dia ya. Mama kesini buat dia ya," gitu. Aku marah-marah terus sama mama kerjanya. Karena dia tuh nyebelin. Dia tuh selengean banget. Selengeannya itu gimana maksudnya? Kayak sok kegantengan gitu. Emang gayanya sih kayak gitu dari dulu gitu. Kalau jalan juga kayak gitu. Tapi akhirnya yang membuat kamu akhirnya jadi suka tuh apa? Gak tahu ya. Jadi sebenarnya sih dari tempat satu ke tempat satunya diajakin naik motor udah mau gitu aja. Langsung dengan suka? simpelnya iya. Langsung mau aja. Padahal tadinya Taman Safari keluar semua dari mulut aku karena saking kesalnya sama dia. Seigun gitu semuanya. Oh iya. Gak semuanya harus dokter ketawa. Orang nggak boleh ketawa gitu. Lihat deh, kayak tangga ya. Ting ternyata. Katanya mama sampai nasehatin kamu juga ya? Soal Deddy. Oh, yang aku lagi berantem? Iya, nggak tahu tuh ini dari mana ceritanya? Iya. Oh iya. Iya, jadi waktu itu kan hari ulang tahun aku di Bali, terus mama ngajak dia lah gitu dan temen-temennya dia gitu. Jadi aku ya marah sama mama juga, marah sama mereka juga. Terus kata mama, "Jangan gitu lah Neng, itu kan teman mama. Mereka udah kesini jauh-jauh buat Jui loh, pret." Dia bilang. Pret. Tapi akhirnya apa yang... Tapi Deddy dulu gangguin Jui gara-gara coklat. Udah ada rasa. Karena udah ada rasa. Sebenarnya sih ada rasa sih pas lagi ngobrol sama teman-teman biasa. Jadi pas lagi nongkrong sama waktu di Bali itu
Ini keluarga bar kan cewek semua. Mereka ada yang bilang ini, kalau gue harus pacaran sama keluarga bar, gue pilihnya si Jui. Itu iseng. Nggak ada rasa sebelum cuma ngomong aja kan, ada Tiara, ada Bella, ada semua dia. Ada keluarga bar kan cewek keluarga semua bar kan kan. ada 7 tuh ceweknya. Terus gue bilang kayak gitu, kayak kalau gue harus pacaran sama keluarga bar, gue paling tunjuk Jui gitu maksudnya. Tapi saat itu belum ada apa-apa, belum ada perasaan. Cuma karena lagi obrolan lah cowok nongkrong aja gitu. Apa lu nongkrong sama keluarga Bahar ya? Biar lu dapet gitu ya. Kita ke-8 wah. Sama lu Safira berarti 9. Iya, boleh. Tapi sekarang kita akan tantang ini ungkapan Jadinya Magelang perasaan setelah sekarang bersama-sama. Coba dari Dedi dulu deh buat Ungkapin Jui. apa? Ungkapin perasaan. Ya bener, sampai sekarang. Sampai sekarang ini terima kasih sudah selalu bersama. Iya sih, paling terima kasih dan nemenin Nengok dong bajunya. sampai saat ini. Oh, nggak bisa romantis Cuek ya. Ya, tapi coba kalau dia nggak bisa romantis, tapi ini dilakukan hanya untuk brownies. Coba. Sedap. Coba. Terima kasih kamu udah nemenin aku sampai saat ini. Udah itu dah. Coba kalau Jui. Ya, makasih juga udah milih aku untuk jadi pendamping kamu. Udah. kita nggak romantis aja. Coba kalau berdua coba opa mas. 40 tahun. Udah coba. Udah 40 tahun udah cintanya udah Masa sih? apa namanya udah apa sih namanya? Cinta itu bukan harus diungkapkan kalau udah 40 tahun. Jadi maksudnya sabar. Saya ini kan cinta itu sama dengan tanggung jawab. Idi. Aku juga tanggung jawab ke orangnya. Saya nggak Tadi pernah kasih kirim makan bunga. cinta nggak kenyang. Mau jadi apa lo makan cinta lo? Benar juga ya dok. Betul. paham kan, Mam? Dok, hari Jumat kemana? Kan? Kamu maunya kemana? Aku maunya nonton konser Harvey Maleholo yuk. Hari Jumat. Nanti ya, kira-kira Om Harvey bakal konser di mana setelah satu ini? Kamu di Brownies Obrolan Manis. Ceritain dong, konsernya kapan sih? Konser saya tanggal 17 Oktober. Ya. 17 Oktober Jumat ini dan di Ciputra Artpreneur Lotte Mall. Dan dalam rangka 50 tahun saya berkarya. Wow. Jadi buruan dari sekarang cari tiketnya cari tiketnya dari sekarang ya, atau lihat sosial medianya untuk cara mendapatkan tiketnya ya. Ya. Sukses Om untuk konsernya di hari Terima Jumat kasih, Om. nanti. Mami terima kasih banyak, sukses terus. Dokter terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Hey, bye bye.